Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini. Kami datang lagi untuk memuji dan menyembah bersama jemaatmu yang ada gereja Bethel Tabernakel Amburawang Darat, Kutai Kertanegara. Tuhan, Kau memberkati malam hari ini dalam pujian dan penyembahan ini. Dan saatnya kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami lewat kebenaran firman-Mu ini dapat mengerti dan memahami arti daripada kebenarannya, dan kami mampu dan dapat melakukan sesuai dengan kehendak firman. Oleh karena itu Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan untuk menyambut firman-Mu ini. Kami sambut dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Salam. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini malam Jumat, tepatnya tanggal 18 ya, bulan November tahun 2022, di mana kita setiap hari Jumat ini memang mengadakan doa malam, doa bersama seluruh jemaat GBT Amburawang Darat, agar kita semuanya dapat tercapai tujuan di dalam kehidupan kita secara rohani juga secara jasmani. Maka kita semua harus rajin berdoa, rajin memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, orang yang rajin memuji dan menyembah Tuhan di sini pasti akan mendapatkan berkat yang terbaik. Amin. Amin. Ya, itulah sebabnya di sini harus rajin. Ya, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya ini harus rajin memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Allah kita senang dan suka jikalau dipuji dan disembah. Ya, jadi barang siapa yang mau memuji dan menyembah Tuhan, maka Allah di sini berkenan memuji dan memuliakan kita. Amin. Ya, itulah tujuan daripada kita sebagai umat yang percaya ini memang diciptakan, dilahirkan untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebagai pendahuluan saya, pemirsa. Saudara-saudara yang kekasih, ya, mari kita langsung membahas dalam poin-poin yang kita bahas malam hari ini. Saya akan mencoba, bukan mencoba, tetapi saya akan memberikan yaitu khotbah yang berjudul atau bertemakan keutamaan Kristus. Ya, apa arti daripada keutamaan Kristus? Arti daripada keutamaan Kristus ini adalah Kristus yang utama. Kristus adalah yang pertama. Kristus adalah satu-satunya. Amin. Nah, tetapi di sini bukan itu yang saya maksud. Di sini adalah Kristus yang utama. Keutamaan Kristus itu apa? Maksudnya apa yang ada atau ciri-ciri apa yang ada di dalam Yesus Kristus? Itu adalah keutamaannya. Ciri khas yang ada di dalam Yesus Kristus itu adalah keutamaan. Atau apa yang ada di dalam Yesus Kristus itu? Keahlian apa? Kemampuan apa? Kekuatan apa yang dari Yesus Kristus itu? Itu yang dimaksud adalah keutamaannya.
atau keahliannya apa? Itu adalah keutamaan. Ya, di sini dijelaskan bahwa keutamaan yang pertama yaitu bagian yang pertama, Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, di sini yaitu yang sulung. Kemudian yang kedua di sini dijelaskan Yesus lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah, bagian yang ketiga di sini dikatakan Yesus sang pencipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Nah, yang keempat dikatakan di sini Yesus pemilik dan berkuasa dari segala sesuatu yang berkuasa. Nah, yang kelima dijelaskan bahwa Yesus yaitu kepala dari semua jemaat yang telah mati dan bangkit. Nah, di sini masuk di dalam kesimpulannya intisari daripada khotbah ini, yaitu menjelaskan bahwa siapa Yesus. Siapa Yesus ini? Jawabannya Yesus adalah gambar Allah dan Allah itu sendiri, itu jawabannya. Jawaban yang kedua, Yesus penguasa atas segala yang diciptakan. Itu adalah yang ketiga atau bagian yang B. Yang ketiga atau yang kedua maksudnya, ya, bagian B. Yang ketiga, Yesus lebih, Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang yang mati. Jadi itu adalah jawabannya siapa Yesus, supaya kita tahu bahwa Yesus itu siapa. Kalau kita tidak tahu Yesus itu siapa, kita bukan ya umatnya Yesus, kita bukan orang Kristen, benar nggak? Amin. Ya, karena kita di sini tahu bahwa Yesus Kristus itu siapa, maka kita adalah dikenal Yesus dan kita mengenal Yesus. Nah, di sini yang bagian yang ke-B mengatakan mengapa Allah menciptakan ya bumi dan langit. Nah, atau menciptakan bumi dan surga maksudnya. Mengapa Allah menciptakan bumi dan surga? Dikatakan di sini bahwa surga diciptakan bagi umat pilihannya dan bagi takhta kemuliaannya, dan bumi diciptakan bagi karya keselamatan bagi umat manusia. Amin. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama di sini Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan, atau yang sulung yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ayat 15 di sini mengatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi arti daripada Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, sesungguhnya Allah itu ada, yaitu bukti daripada Allah ada, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan demikian maka wujud atau gambar daripada Allah yaitu Yesus Kristus, dan wujud daripada Allah itu sendiri yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini adalah seperti Allah adanya, karena Yesus Kristus adalah seperti manusia, layaknya manusia. Ya, ada yang mengatakan di sini hamba-hamba Tuhan bahwa Yesus Kristus 100% manusia dan 100% itu Allah. Itu benar. Karena apa? Yesus Kristus sebagaimana layaknya sebagai manusia 100% karena Ia mempunyai ciri khas seperti manusia yang layaknya. Punya wajah, punya hidup, punya mata, punya telinga, dan punya hati, punya pikiran, punya tangan, punya kaki, dan semua yaitu lengkap sebagaimana layaknya manusia. Ya, berarti yaitu Yesus sebagai gambar Allah, sebagai wujud daripada Allah. Ya, berarti Allah itu memang seperti manusia. Karena apa? Di situ Kejadian mengatakan bahwa manusia itu adalah merupakan satu daripada gambar Allah itu sendiri, dijelaskan dalam kitab Kejadian. Nah, dengan demikian maka kalau hal ini dikatakan bahwa Yesus adalah gambar daripada Allah, dan Allah yaitu di sini mempunyai wujud yaitu Yesus itu sendiri, maka itu sangat benar dan sangat tepat. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang bagian yang berikutnya di sini yaitu Yesus ialah lebih utama dari segala yang ada yang diciptakan. Nah, Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat yang berikutnya di sini
yang ke-17 mengatakan iya. Ayat yang ke-17, iya, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Yesus yang utama di sini, yang pertama dari segala sesuatu yang diciptakan. Karena itu sebelum ada bumi dan langit serta seisinya ini, bahkan sebelum ada surga, di sini Yesus sudah ada. Dan Yesus menciptakan apa yang ada di bumi dan apa yang di surga. Apa yang diciptakannya ada oleh Yesus Kristus, yaitu bumi dan surga dan seisinya, termasuk bumi di sini, ya, isinya semua makhluk hidup yang ada di bumi, ya, binatang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan termasuk di sini adalah kita manusia, ya, sebagai ciptaan yang sempurna. Amin. Manusia itu diciptakan sebagai ciptaan yang sempurna oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu manusia sebagaimana layaknya dijelaskan di sini, ya, gambar Allah, dan Yesus Kristus itu adalah wujud daripada Allah dan seperti manusia layaknya. Amin. Nah, itulah sebabnya kita supaya mengerti bahwa Yesus Kristus itu siapa, atau keutamaan Kristus di sini dijelaskan, ya, yaitu bahwa Yesus lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Jadi sebelum diciptakan bumi dan langit ini, dan serta seisinya, bahkan surga, di situ sebelum diciptakannya, dan Yesus adalah yang pertama yang ada, dan Yesus adalah yang menciptakan. Amin. Nah, inilah kebenarannya di dalam firman Tuhan. Berikutnya di sini dikatakan bahwa yaitu Yesus pemilik dan berkuasa dari segala sesuatu yang berkuasa. Jadi di sini dijelaskan Yesus pemilik dan berkuasa dari segala sesuatu yang berkuasa. Jadi semua yang berkuasa, semua yang ada di dalam dunia ini, termasuk penguasa, termasuk kerajaan, termasuk pemerintahan, ya, termasuk di sini semua apa yang ada di dalam bumi, yang ada di surga, malaikat, dan semua yang diciptakannya ini adalah, ya, di bawah kekuasaan Yesus, di bawah penguasa Yesus Kristus itu. Nah, dengan demikian semuanya yaitu harus tunduk dan patuh kepada Yesus Kristus sebagai penguasa dan sebagai pimpinan. Ya, kalau ada seorang, ya, di sini kita melihat di dalam kelembagaan, di dalam pemerintahan, ya, yang ada penguasanya siapa? Yaitu presiden, raja, yaitu kerajaan berkuasa atas kerajaannya, presiden berkuasa atas negaranya, perdana menteri berkuasa atas negaranya. Itu adalah penguasa. Jadi kalau di sini, ya, penguasa yang berbicara tentang apa yang harus menjadi mandat dan perintahnya, maka semuanya tunduk dan semuanya patuh. Ya, oleh sebab itu kita harus patuh dan tunduk dengan yaitu penguasa kita. Siapa penguasa kita? Penguasa kita yang di bumi yaitu pemerintah, yaitu wakil daripada Allah. Penguasa yang ada di surga yaitu Allah kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, itulah sebabnya Yesus pemilik sesuatu yang berkuasa dan penguasa yang ada di bumi, yang ada di surga. Berikutnya yang kelima dikatakan di sini, Yesus kepala dari semua jemaat yang telah mati dan bangkit. Ya, dijelaskan bahwa Yesus kepala dari semua, ya, jemaat, dan Ia telah mati dan bangkit. Ya, kita lihat di sini, ya, yang terdapat. Nah, ayat yang ke-18 mengatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ialah lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi di sini Yesus kepala daripada tubuh. Siapa tubuhnya? Yaitu jemaat. Siapa tubuhnya? Yaitu gereja. Jemaat itu adalah gereja
bagi Allah, bagi Yesus Kristus, dan kepalanya yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini ya kita sebagai umat Kristen, orang-orang yang percaya di bawah kepemimpinan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian maka kita mempunyai ketaatan, kepatuhan dan ketundukan atas perintah yaitu Yesus Kristus, ya atas perintah yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus adalah kepala, yaitu bagi kita semua orang-orang yang percaya. Yesus Kristus adalah kepala bagi semua orang-orang Kristen yang telah dipanggil, dipilih, yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana Allah itu sendiri, yaitu hanyalah umat-umat yang percaya kepada Dia. Nah, demikian ya firman Tuhan. Kita lihat kesimpulannya bahwa intisari daripada khotbah saya malam hari ini, saudara yang kekasih, mari kita melihat. Ada pertanyaannya begini, siapakah Yesus? Nah, siapakah Yesus? Supaya kita tahu, sebagai orang-orang yang percaya pasti harus tahu siapa Yesus dan mengenal siapa Yesus. Ya, jawabannya di sini bagian yang A. Siapakah Yesus? Yesus adalah gambar Allah dan Allah itu sendiri. Amin. Jadi Yesus dijelaskan adalah gambaran Allah dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Makanya dijelaskan bahwa di sini Yesus adalah Allah 100% dan Yesus adalah manusia 100% dan utuh. Jadi tidak ada yaitu kekurangannya. 100% Allah dan 100% manusia, yaitu Yesus Kristus. Jawabannya kedua yaitu bagian yang B mengatakan Yesus. Siapakah Yesus? Yesus penguasa atas yang diciptakannya. Ya, dijelaskan. Jadi Yesus ini satu-satunya penguasa bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, bagi dunia ini. Karena apa? Dia adalah Allah sang pencipta langit dan bumi, surga dan bumi, dan seisinya yang ada di dalam dunia yang ada di surga, diciptakan oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Ya, kemudian yang berikutnya di sini dijelaskan bagian yang ketiga atau yang B mengatakan bahwa Yesus yang telah mati. Siapakah Yesus? Yesus itu adalah Yesus Allah atau manusia yang telah mati dan bangkit dari antara orang yang mati, ya, bagi umat pilihannya. Jadi Yesus lahir ke dalam dunia ini, kemudian ia mati di kayu salib, dan kemudian 3 hari dikuburkan, kemudian bangkit dan terangkat ke surga. Itu bangkit, hidup, mati dan bangkit, lahir, hidup, mati dan bangkit, terangkat ke surga. Untuk apa? Untuk umat pilihannya, yaitu orang-orang yang percaya. Nah, dengan demikian kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah yaitu suatu karya terbesar bagi dunia ini, agar yaitu semua orang yang percaya diselamatkan, semua orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya, yaitu orang-orang Kristen, ya, diselamatkan oleh Tuhan dan masuk surga yang kekal. Nah, kesimpulan yang pertama, bagian yang kedua kesimpulannya yaitu ada pertanyaannya begini. Mengapa Allah menciptakan bumi dan surga? Mengapa Allah menciptakan bumi dan surga? Jawabannya di sini yaitu surga diciptakan ya bagi umat pilihannya dan bagi takhta kemuliaannya, dan bumi diciptakan yaitu bagi karya keselamatannya bagi umat manusia. Jadi bumi diciptakan ini ya untuk ya umat atau karya Yesus Kristus yang ada di dalam dunia ini bagi umat, ya, untuk karya keselamatannya. Nah, dengan demikian maka ya selama Yesus Kristus yang ada di dunia ini, maka ia mempunyai karya yang besar, mempunyai program yang besar, mempunyai tujuan yang besar,
yaitu menyelamatkan umat manusia yang ada di bumi ini dari yaitu hukuman kekal, dari hukuman maut, yaitu melepaskan dari hukuman maut, melepaskan dari hukuman kekal. Karena apa? Yang membuat maut itu adalah dosa. Dosa yang telah berkuasa, dosa yang berkuasa atas manusia yang ada di bumi oleh perbuatan satu orang, yaitu Adam. Sehingga di sini manusia semua berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karya salib Kristus, oleh Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, itu adalah karya keselamatan penebusan bagi dosa-dosa yang ada, bagi umat manusia yang ada di bumi. Demikianlah saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan pada malam hari ini, ya, yang sangat penting kembali di sini saya ingatkan, ya, khotbah malam hari ini bahwa tema keutamaan Kristus, yaitu keutamaan Kristus yang pertama, yaitu Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang suluk. Yang kedua, Yesus lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakannya. Kemudian yang ketiga, Yesus sang pencipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang keempat, Yesus pemilik dan berkuasa dari segala sesuatu yang berkuasa. Kemudian yang kelima, Yesus kepala dari semua jemaat yang telah mati dan bangkit. Kesimpulannya dan intisarinya bahwa siapakah Yesus? Yesus adalah gambar Allah dan Allah itu sendiri. Kemudian Yesus penguasa atas segala yang diciptakannya. Kemudian Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang yang mati. Bagian yang B, kenapa di sini surga diciptakan dan bumi diciptakan? Surga diciptakan yaitu bagi umat yang dipilihnya, yang akan masuk surga nanti, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Dan sebagai takhta kemuliaan, jadi takhta Yesus Kristus sebagai raja di sini berada di surga, bukan berada di bumi. Ya, kemudian di sini dijelaskan bahwa ya, mengapa diciptakan bumi, yaitu bagi karya keselamatan umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, supaya mereka selamat dari hukuman kekal atau hukuman maut, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya ada di surga yang mulia bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita angkat dengan pujian kembali Kau Bapa. Kau Bapa.